Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, virtual audience. Ya, selamat pagi untuk Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang sudah gabung dalam acara webinar kali ini. Oke, webinar kali ini kita mengangkat tentang tema self love vs insecure. Oke, wah menarik bukan? Menarik sekali. Oke, kalau secara bahasa Inggrisnya, kalau self love itu adalah seperti istilah keegoisan, ya, seperti hanya mencintai diri sendiri, mungkin kalau dalam bahasa satu persatunya, atau lebih lebih dikenal dengan apa ya, tentang ya hanya keinginan diri sendiri aja seperti itu, atau lebih dikenal dengan keegoisan dalam bahasa Indonesianya. Kemudian insecure itu lebih ke sesuatu yang tidak kokoh, ya, seperti itu. Nah, untuk lebih tahu lebih lanjut, mari kita sudah ada kedatangan tamu, ya, tamu yang akan menjelaskan apa itu self love and insecure. Nah, itu adalah Mutia. Baik, nanti untuk acara selanjutnya kita akan dipandu oleh moderator kita yang cantik, Disya. Oke, untuk Disya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada rekan saya, Miss Aprilis Diana Sari, selaku host, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian kegiatan diskusi pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan kegiatan diskusi pada hari ini. Pada diskusi kali ini, saya Disya Syawalni selaku moderator yang akan memandu jalannya kegiatan diskusi. Adapun susunan rangkaian acara pada diskusi hari ini yaitu yang pertama, pembukaan, kemudian yang kedua, pemaparan materi, kemudian yang ketiga, sesi tanya jawab, dan yang terakhir, penutupan. Sebelum membuka acara diskusi pada hari ini, izinkan saya untuk menyapa Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk sama-sama hadir dalam kesempatan diskusi virtual pada hari ini. Apa kabar Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian? Saya harap sudah siap ya untuk menerima atau membahas materi yang sangat luar biasa dan sangat menarik, yakni self-love x insecure yang akan dibawakan oleh Mutia Fariska Rahman selaku pembicara ataupun pemateri pada diskusi hari ini. Sebagian dari Anda mungkin sudah mengetahui tentang apa itu self-love, yang artinya mencintai diri sendiri. Namun bisa jadi Anda belum memahami arti apa itu self-love sepenuhnya. Tetapi hampir dari seluruh Anda pernah mengalami insecure. Apa yang dimaksud insecure? Apa saja penyebabnya? Dan apa dampaknya untuk kesehatan kita? Langsung saja kita simak materi self-love x insecure yang akan dibawakan oleh Mutia Fariska Rahman. Kepada Mutia Fariska Rahman dipersilahkan untuk membacakan materi. Yap, terima kasih Disya dan Miss April selaku host dan moderator pada acara diskusi kita hari ini. Sebelum mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah hadir, yang udah ikut partisipasi, join ke diskusi di virtual meeting kita kali ini. Karena kan pagi-pagi gini enaknya masih tidur gitu ya. Terus saya sangat mengapresiasi teman-teman yang sudah datang, yang sudah mau join untuk pembahasan materi saya tentang self-love dan insecure. Mungkin self-love dan insecure ini sudah sering didengar oleh teman-teman karena ini kata-kata atau kalimat yang cukup sering terdengar di kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin di sini saya akan langsung saja mempresentasikan hasil-hasil pengumpulan tentang self-love dan insecure yang sudah saya dapat dari berbagai macam sumber. Di sini saya akan mencoba memunculkan screen saya sebentar. Sudah ada? Yap. Oke, baik. Sudah terlihat. Mohon Mari maaf kita ya lanjutkan. teman-teman semua.
Mohon maaf sudah menyita waktunya sedikit untuk bentar. Oke, di sini saya akan membahas tentang self love dan insecure dan juga bagaimana sih cara belajar menghargai diri sendiri. Pertama-tama yang akan kita bahas pada kali ini yaitu insecure terlebih dahulu. Apa sih insecure itu? Kenapa sih kita bisa insecure? Terus apa sih dampaknya insecure untuk kesehatan mental kita gitu? Pasti teman-teman di sini tuh udah pernah sih mendengar insecure itu bahkan mengalaminya gitu kan. Di sini, apa itu insecure? Insecure di sini adalah hal yang wajar terjadi atau normal terjadi saat kamu itu merasa dirimu itu tidak 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 sesuai dengan yang kamu harapkan gitu. Terus selalu merasa orang lain itu lebih dibanding diri kamu sendiri gitu. Nah, insecure itu didefinisikan sebagai kondisi yang menggambarkan perasaan tidak aman sehingga membuat seseorang merasa gelisah, takut, malu, hingga tidak percaya diri. Nah, pasti teman-teman semua di sini pernah mengalami insecure ini dong, merasa tidak percaya diri, malu, gelisah, takut, bahkan selalu mungkin menganggap orang lain itu lebih bahagia dibanding teman-teman sendiri gitu. Nah, kemudian di sini ada penyebab insecure. Apa aja sih penyebab insecure? Yang pertama itu takut akan kegagalan dan penolakan. Salah satu penyebab utama rasa insecure adalah takut akan kegagalan dan penolakan. Padahal dalam hidup, terkadang kita harus mengambil resiko tersebut. Sebab ada lebih banyak hal yang bisa dipelajari dari kegagalan ketimbang berhasil. Jika Anda gigih, pada akhirnya kegagalan tersebut dapat Anda hindari. Jadi jangan takut untuk gagal, ambil saja pelajaran dari kegagalan itu lalu bangkit kembali. Kemudian yang kedua di sini ada kurang percaya diri karena kecemasan sosial. Kurang percaya diri karena kecemasan sosial ini adalah salah satu hal lain yang menjadi faktor resiko penyebab insecure. Karena kurang percaya diri, dan mungkin banyak dari Anda yang mengalami tidak percaya diri dalam situasi seperti ini, khususnya dalam sosial gitu ya. Seperti pertemuan keluarga, pesta, reuni, mungkin di sini Anda kurang percaya diri gitu. Kemudian perasaan kurang percaya diri ini biasanya didasari rasa takut akan dievaluasi atau dinilai orang. Jadi biasanya kurang percaya diri ini muncul ketika pikiran teman-teman itu ngerasa kalau misalnya, aduh, kayaknya kalau saya berpakaian seperti ini saya akan dinilai dia jelek deh. Aduh, kayaknya kalau saya make up saya bakalan terlihat seperti barong deh gitu. Jadi kurang percaya diri karena kecemasan sosial ini contohnya seperti tadi gitu. Kemudian yang ketiga di sini adalah bersifat terlalu perfeksionis. Jadi ternyata bersifat perfeksionis ini juga tidak terlalu bagus untuk juga tidak terlalu bagus, dan ini adalah salah satu penyebab insecure. Salah satu sifat perfeksionis, terkadang tanpa disadari kita memiliki standar yang sangat tinggi untuk semua hal yang kita lakukan. Jadi kalau karena kita mempunyai standar yang tinggi ini, ketika kita merasa, aduh kayaknya saya kurang deh hari ini gitu. Jadi itu disitulah rasa insecure kita mulai muncul. Ketika sesuatu yang kita rencanakan tidak sesuai ekspektasi, maka disitulah insecure kita akan muncul gitu. Terus kalian pasti pernah dong juga menginginkan punya nilai tinggi dan sudah berusaha yang terbaik, tapi belum mendapatkan nilai tersebut, dan ya kalian menyalahkan diri kalian sendiri. Kenapa sih kok gue udah
berusaha tetapi nilainya itu masih kurang 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 seperti yang diekspektasikan seperti itu. Jadi bersifat terlalu perfeksionis ini juga tidak bagus untuk kesehatan kita, terutama akan selalu memunculkan rasa insecure pada diri kita sendiri. Yang keempat, di sini ada korban bullying. Jadi korban bullying ini mungkin pada masa kanak-kanaknya tanpa disadari pernah menjadi korban bully, teman sekelas seperti berbagai alasan bagaimana cara mereka melihat tempat tinggal, cara berpakaian, dan seperti perbedaan ras, agama, atau etnis. Korban bully ini biasanya akan mudah merasa takut dalam jangka panjang. Mereka akan mengalami kesulitan menjalin hubungan dengan siapapun. Karena mungkin korban bully ini juga memiliki trauma tersendiri ya dari kejadian yang sudah dia alami itu. Hal tersebut dapat memicu perasaan insecure juga. Nah, terus next di sini ada dampak buruk dari insecure. Dampak buruk yang pertama, di sini ada depresi. Teman-teman tahu nggak sih apa itu depresi? Depresi di sini mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang depresi. Depresi adalah kelainan suasana hati yang menyebabkan perasaan sedih dan kehilangan minat terus-menerus. Depresi ini biasanya akan mempengaruhi seseorang dalam berpikir dan berperilaku serta dapat memicu berbagai masalah fisik maupun emosional. Jadi depresi ini juga salah satu dampak buruk dari insecure gitu. Terus kemudian ada gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan di sini merupakan salah satu gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan perasaan khawatir, terus cemas atau takut yang cukup kuat untuk mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi kalau teman-teman mungkin terlalu banyak insecure, teman-teman di sini akan merasakan gangguan yang seperti khawatir berlebihan, terus cemas atau takut gitu seperti itu. Terus di sini juga gangguan kecemasan ini adalah serangan panik. Contoh dari gangguan kecemasan ini adalah serangan panik, gangguan obsesif, kompulsif, dan gangguan stres pasca trauma. Kemudian yang ketiga di sini ada paranoid. Teman-teman pernah dengar gak sih paranoid itu apa? Paranoid adalah masalah psikologis yang ditandai dengan munculnya rasa curiga dari takut berlebihan. Jadi orang-orang yang paranoid ini dia memiliki paranoid itu karena dia itu terlalu mencurigai sesuatu, dan juga dari hasil curiganya itu dia memiliki rasa takut juga gitu. Jadi antara curiga dan takut ini terlalu berlebihan dalam si orang yang punya sifat paranoid ini. Terus orang yang paranoid cenderung sulit atau bahkan tidak bisa mempercayai orang lain. Jadi dia biasanya itu tidak terlalu percaya dengan orang lain gitu. Jadi ya itu juga salah satu penyebab insecure, dan juga menyebabkan teman-teman di sini yang mempunyai paranoid itu susah untuk menjalin suatu hubungan dengan orang lain gitu. Orang yang paranoid ini juga memiliki pola pikir yang berbeda dari kebanyakan orang. Paranoid adalah salah satu tanda orang memiliki penyakit jiwa. Jadi kalau teman-teman di sini udah ngerasa enggak sih ya, mudah-mudahan enggak. Jadi biasanya orang-orang yang paranoid ini itu sudah masuk ke level yang lumayan fatal karena dia biasanya sudah mulai memasuki tahap-tahap pengidap penyakit gangguan jiwa. Terus di sini ada cara mengatasi insecure. Oke. Yang pertama itu adalah selalu berpikir positif. Jadi selalu berpikir positif di sini itu juga sangat penting loh teman-teman buat mengatasi insecure, karena kan contohnya nih teman-teman itu
tidak tidak diundang oleh jadi ada seseorang teman kalian yang ulang tahun. Nah, kalian di sini tuh nggak diundang sama teman kalian yang ulang tahun ini. Nah, cobalah untuk berpikir positif bahwa mungkin dia lupa, atau mungkin pada saat itu juga dia hanya mengundang beberapa orang dari teman dekatnya saja, jadi tidak semua orang juga diundang. Jadi selalu berpikir positif, dan jangan pernah netting atau berpikir negatif berlebih kepada suatu hal. Yang kemudian di sini ada berhenti menyalahkan diri sendiri. Of course, untuk mengatasi insecure ini, kalian juga harus berhenti menyalahkan diri kalian sendiri, karena diri kalian ini sudah berusaha yang terbaik untuk kalian gitu. Jadi berhenti menyalahkan diri sendiri untuk mengurangi insecure, dan juga mencoba untuk memahami diri kalian sendiri, apa sih kemampuan yang kalian punya gitu. Terus next di sini ada hindari orang-orang yang membuatmu insecure. Apalagi ini adalah poin penting juga gitu. Jadi hindari orang-orang yang membuatmu insecure ini ya pastinya sudah masuk ke dalam poin yang sangat penting dari poin-poin yang lain, karena ketika kalian menghindari orang-orang yang membuat kalian insecure, maka insecure kalian itu akan berkurang, dan akhirnya mungkin insya Allah jika kalian sudah bersyukur lagi terhadap apa yang Allah kasih ke kalian, itu insecure yang ada di kalian itu bisa hilang. Terus next di sini adalah lakukan hal yang membuat kalian bahagia. Jadi lakukan hal yang membuat kalian bahagia ini seperti contohnya itu rekreasi, terus quality time with keluarga kalian, terus juga pokoknya kalian harus berusaha untuk membuat diri kalian sendiri bahagia gitu, dengan mungkin cara-cara kalian sendiri gitu. Nah, terus yang kelima di sini ada stop membandingkan diri dengan orang lain. Jadi di sini juga pastinya teman-teman pernah dong membandingkan diri teman-teman dengan orang lain, karena mungkin orang lain itu terlihat lebih sukses atau terlihat lebih bahagia, atau ketika mungkin orang lain mendapat suatu juara di perlombaan, teman-teman tuh kayak, ih kok dia keren ya, kok saya kayaknya nggak bisa deh jadi kayak dia gitu. Terus kadang juga membandingkan diri dengan orang lain ini sangat-sangat tidak baik untuk kesehatan mental kalian juga gitu. Jadi di sini stop membandingkan diri kalian dengan orang lain, karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keunikan masing-masing, dan tidak harus tidak sama seperti orang lain gitu. Oke. Next di sini ada quotes. It's an impossibility to be perfect, but it's possible to do. Dari Anonim. Jadi tidak harus menjadi sempurna, kalau bisa jadi yang terbaik. Next di sini kita sudah masuk ke bagian self love. Apa sih itu self love? Mungkin teman-teman di sini sudah menebak-nebak dari arti yang biasanya bisa kita terjemahkan. Self love itu cinta diri atau mencintai diri, atau ya mungkin seperti itu artinya kurang lebih dalam terjemahan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ya. Oke. Apa sih itu self love? Jadi self love di sini adalah mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri, serta peduli pada diri sendiri. Jadi self love di sini bukan hanya sekadar memakai pakaian yang terbaik, memakai pakaian yang bagus, memakai pakaian yang mahal, terus juga bukan hanya merawat diri dan lebih mementingkan diri sendiri ketimbang orang lain. Tapi self love di sini juga kita harus mengenali diri kita sendiri, mulai mencintai diri kita sendiri, dan mulai menghargai apa yang ada dalam diri kita gitu. Terus kemudian di sini ada self love terdiri atas 3 jenis.
Yang pertama itu adalah fisik. Jadi self love ini kita mulai dari fisik. Artinya itu kita harus mengacu pada cara kita memandang fisik kita sendiri. Jadi jangan terlalu ingin menjadi apa yang dimiliki orang lain. Jadi berusahalah untuk memandang diri sendiri, berusaha bersyukur apa yang ibaratnya gimana ya? Berusaha bersyukur apa yang sudah diberikan oleh Allah untuk kita terhadap fisik kita, dan jangan terlalu ingin menjadi seperti orang lain. Nah, yang kedua di sini adalah mental. Nah, mental di sini maksudnya itu kita harus mengacu pada bagian bagaimana kita berpikir tentang diri kita dan penerimaan diri gitu ibaratnya lah. Jadi mental di sini itu ya kita harus berpikir tentang apa sih gimana sih apa sih ya kemampuan saya, terus juga mungkin berpikir tentang juga penerimaan diri gitu. Jadi ya berusahalah balik lagi tadi bersyukur untuk menerima apa adanya. Kemudian di sini ada psikologis. Jadi psikologis ini biasanya mengacu cara kita memperlakukan diri sendiri. Jadi biasanya psikologis ini juga bagaimana sih cara kita memperlakukan diri sendiri, merawat diri, terus juga contohnya itu ya tadi seperti merawat diri, terus bagaimana kita menjaga diri kita sendiri gitu. Terus next di sini ada aspek-aspek self love. Jadi aspek-aspek self love di sini yang pertama ada self awareness. Self awareness ini didefinisikan sebagai kesadaran seseorang melalui proses berpikir. Jadi self awareness ini merupakan kesadaran diri seseorang akan proses berpikirnya. Jadi proses berpikir yang dimaksud di sini yaitu pikiran seseorang dan bagaimana cara pikiran itu mempengaruhi emosi seseorang tersebut gitu. Terus ada di sini self worth yang kedua. Self worth ini didefinisikan sebagai keyakinan tentang diri sendiri. Jadi keyakinan yang dimiliki seseorang mengenai dirinya itu sangat penting gitu. Jadi di sini juga self worth ini sangat berharga terlepas dari pencapaian dan kualitas yang dimiliki seseorang. Tidak perlu memenuhi kriteria maupun melakukan sesuatu hal tertentu untuk merasa berharga. Jadi yang dimaksud self love di sini adalah kita yakin kita bisa. Terus tidak perlu seperfeksionis itu untuk mencapai sesuatu. Jadi jika memang kemampuan diri kita hanya bisa sampai A, ya kita harus yakin dan harus menerima gitu. Terus di sini next ada self esteem. Self esteem di sini adalah dia didefinisikan sebagai terikat pada kualitas dan pencapaian individu. Jadi self esteem di sini tidak berbeda jauh dengan self worth, karena self esteem di sini lebih terikat pada kualitas pencapaian dan sesuatu yang dimiliki sebuah individu, sebuah individu. Self esteem yaitu di mana individu merasa puas dan nyaman dengan siapa ia sebenarnya. Jadi mungkin bisa kita tarik kesimpulan self esteem ini mungkin bagaimana seseorang itu sudah puas dengan apa sih kemampuan dan apa saja sih yang ada di dalam dirinya gitu. Jadi jika kalian sudah
jika kalian sudah merasa puas dengan diri kalian sendiri, itu bisa disebut dengan self esteem gitu. Sorry. Kemudian di sini ada self care. Pasti teman-teman dari keempat ini pasti teman-teman pernah dong dengar self care itu apa sih? Jadi self care itu Self care itu adalah tindakan yang dilakukan untuk menjaga diri sendiri. Jadi tindakan ini biasanya digunakan oleh seseorang untuk menjaga kesehatannya, terus juga kesehatan, kebersihan, dan lain sebagainya yang ada pada dirinya. Kemudian self care ini juga dapat dilakukan dapat dilakukan oleh teman-teman, seperti contohnya itu ya skincarean gitu kan, menjaga muka gitu. Terus merawat badan juga termasuk self care. Nah, di sini oh iya, teman-teman juga jadi self care itu tidak hanya merawat badan, muka, dan lain-lain, tapi self care ini juga mungkin bisa kita sebut dengan memanjakan diri kita sendiri. Jadi lakukan hal-hal yang teman-teman sukai untuk merelaksasikan badan teman-teman, atau pokoknya lakukan sesuatu yang teman-teman sukai dan menurut teman-teman itu bisa membantu menenangkan psikologis teman-teman. Terus di sini kenapa sih self love itu penting? Yang pertama, belajar untuk mencintai diri sendiri itu sangat penting untuk hidup yang lebih bahagia dan lebih sehat dalam setiap aspek kehidupan. Jadi belajar mencintai diri di sini self love itu sangat penting karena mungkin seperti yang saya lihat sekarang, belakangan ini banyak sekali orang-orang yang sulit atau legawa mencintai diri atau menghargai diri sendiri setelah melihat pencapaian orang lain. Melansir peduli dan sayang pada diri sendiri adalah yang paling dibutuhkan untuk membangun si self love itu sendiri. Terus-terusan menantang diri sendiri dan terobsesi pada pencapaian orang lain itu sangat-sangat tidak itu adalah sebuah tekanan dalam menjalani self love dan sangat-sangat tidak dianjurkan gitu. Jadi di sini belajar untuk mencintai diri sendiri perlahan-lahan itu adalah cara yang terbaik untuk membangun self love. Kemudian di sini ada dapat meningkatkan optimisme dan dapat membantu menghilangkan stres. Jadi self love di sini juga karena kita tadi sudah memanjakan diri kita, terus juga sudah mengetahui apa saja yang dimiliki oleh diri kita, terus kita juga sudah menerima apa saja yang ada di dalam diri kita. Jadi ini juga dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri atau optimisme dan dapat membantu kita juga untuk menghilangkan stres nih teman-teman. Nah, kemudian di sini ada manfaat self love. Yang pertama ada ya tadi mengurangi stres dan kecemasan. Kemudian ada mendapatkan kepuasan hidup. Jadi teman-teman di sini ibaratnya itu adalah bahagia seperti itu. Kemudian yang ketiga ada belajar untuk menghadapi kesulitan. Jadi teman-teman dari mungkin dari proses teman-teman self love ini teman-teman bisa belajar untuk menghadapi kesulitan teman-teman selama mungkin saat menjalani atau membangun self love ini gitu. Jadi sudah bisa belajar menghadapi kesulitan dalam diri sendiri gitu. Terus yang keempat ini mengembangkan harga diri yang sehat. Jadi mengembangkan harga diri yang sehat ini juga salah satu manfaat self love yang sangat-sangat berpengaruh gitu. Terus yang kelima di sini adalah memiliki motivasi yang lebih kuat. Jadi dari self love ini teman-teman juga pastinya bakalan lebih pede dan lebih konsisten gitu.
pastinya. Kemudian di sini ada bagaimana cara membangun self love itu. Yang pertama adalah buatlah daftar hal-hal positif dalam hidup kalian gitu. Ini juga sangat penting karena ini adalah salah satu hal yang bisa teman-teman lakuin buat membuang hal-hal negatif yang ada pada diri teman-teman gitu. Nah, yang kedua, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Jadi setiap teman-teman ingin membangun self love itu, teman-teman coba deh stop untuk membandingkan apa yang ada di dalam diri teman-teman dengan apa yang orang lain punya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman masih membandingkan diri dengan orang lain, itu akan sulit ya untuk teman-teman membangun self love ini, karena membandingkan diri dengan orang lain itu tidak bagus juga untuk kesehatan mental teman-teman, apalagi ketika teman-teman ingin membangun si self love itu sendiri. Kemudian ada bersihkan kamar dan lingkungan teman-teman. Jadi bersihkan kamar dan lingkunganmu ini juga sangat berpengaruh untuk membangun self love, karena lingkungan yang bersih dan rapih itu akan membantu menenangkan pikiran teman-teman dan juga mempengaruhi emosi teman-teman itu menjadi lebih baik gitu dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi membersihkan lingkungan ini juga sangat penting untuk membangun self love. Kemudian ada memaafkan diri sendiri. Nah, memaafkan diri sendiri di sini juga salah satu faktor penting untuk membangun self love, karena di sini teman-teman harus bisa menerima apa yang ada di dalam diri teman-teman dan berusaha mengenali kemampuan apa yang dimiliki oleh kalian di dalam diri kalian, dan jangan terlalu memaksakan untuk mencapai sesuatu seperti orang lain. Jadi di sini berusaha intinya mengenali diri kalian dan juga tidak terlalu memaksakan diri gitu untuk mencapai apa yang seperti dicapai orang lain gitu. Nah, kemudian di sini juga ada quotes lagi. You deserve a love that's deeper than the ocean, a love that's brighter than the sun, a love that's higher than the mountain, and a love that you can find inside yourself. From Zwanzan Disen. Ya, jadi di sini kamu bisa menemukan, di sini kamu tidak mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya serahkan kembali kepada moderator, Disya. Ya, demikianlah telah sama-sama kita simak dan telah sama-sama kita dengarkan tentang materi self-love X Insecure yang sudah dibawakan oleh Mutia Fariska Rahman. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Adapun peraturan dalam sesi tanya jawab yaitu yang pertama, para partisipan ataupun para hadirin diberikan 3 kesempatan untuk mengajukan 3 buah pertanyaan kepada pemateri ataupun pembicara mengenai tema yang sedang diangkat pada diskusi hari ini. Kemudian yang kedua, apabila para partisipan ataupun para hadirin ingin mengajukan pertanyaan, bisa melalui kolom chat ataupun langsung mengaktifkan audio pada gadget masing-masing. Dan yang terakhir, para partisipan ataupun para hadirin diharap untuk tenang dan tertib agar dapat menyimak apapun jawaban dari pemateri terhadap pertanyaan yang diajukan. Ya, mungkin langsung saja udah ada yang punya pertanyaan dari Dendi. Ya, sebentar. Dari Dendi, dari SMK di ke-13, ia ingin bertanya, teman perempuan saya ini selalu mengutamakan dan mementingkan kebahagiaan orang lain dibanding dirinya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita menyadarkan dia untuk mencintai diri sendirinya terlebih dahulu dibanding kebahagiaan orang lain? Pertanyaan yang sangat luas, mungkin bisa langsung dijawab, Mutia. Ya,
Oke, ini pertanyaannya cukup menarik ya, karena memang mungkin dalam bermasyarakat itu atau bersosialisasi, mungkin ada beberapa orang yang lebih mementingkan kebahagiaan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Dan bagaimana cara kita menyadarkannya ini, mungkin kita itu dibilang tidak bisa sih, tidak ada yang tahu gitu ya. Tapi memang self love ini itu harus dimulai dari diri diri dia sendiri gitu. Jadi kalau memang diri dia sendiri tidak tidak mau atau belum siap untuk memulai self love itu tidak akan bisa gitu. Jadinya mungkin menyadarkannya di sini ya tidak bisa gitu. Jadi harus dimulai dari diri dia sendiri untuk mulai membangun self love itu gitu. Jadi sebenarnya mementingkan kebahagiaan orang lain di sini juga tidak salah gitu. Tapi untuk menyadarkan dia bagaimana mencintai dirinya sendiri, untuk lebih mencintai dirinya sendiri itu mungkin harus dari dia sendiri gitu yang memulainya, harus dari dia sendiri gitu uh, yang harus memulai untuk self love ini gitu. Jadi mungkin jawaban saya kurang lebih seperti itu, Disha. Mungkin saya ingin menambahkan ya sebagai teman, Iya. mungkin kita bisa saling mensupport ataupun kita saling merangkul satu sama lain ataupun mengingatkan untuk lebih aware ataupun lebih mencintai diri sendiri dibanding mengurusi kebahagiaan orang lain, karena apapun itu yang lebih penting itu kebahagiaan kita sendiri, bukan egois tapi lebih baik bagaimana kita menjaga ataupun mencintai diri sendiri dahulu sebelum kita mencintai ataupun memikirkan kebahagiaan orang lain. Ya betul. Juga mungkin di sini saya ingin menambahkan ya, kalau self love itu bukan berarti kalian egois gitu, mencintai diri kalian sendiri, tidak mementingkan kebahagiaan orang lain, itu sangat salah, karena self love di sini itu bertujuan untuk lebih mengenali diri kalian, lebih menghargai diri kalian, lebih mencintai diri kalian. Tapi itu bukan suatu keegoisan ya, mungkin menurut saya di sini gitu. Jadi seperti itu, Disha. Ada pertanyaan dari Dwi Nur Hidayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, nama saya Dwi Nur Hidayanti dari SMA PGRI Depok. Saya ingin bertanya, bagaimana pendapat presenter mengenai seseorang yang insecure yang disebabkan oleh omongan keluarga sendiri? Dan bagaimana cara mengatasi insecure itu sendiri? Apakah sama dengan yang tadi dikatakan? Pertanyaannya sangat luar biasa. Ini pun sering banget kita hadapi ya, karena omongan dari teman kita tuh kadang mempengaruhi mental ataupun rasa tingkat kepedean ataupun kepercayaan diri kita. Jadi saya merasa sangat terwakilkan. Iya betul sekali. Bisa saya jawab ya di sini. Oke. Jadi kalau mungkin ini pertanyaan yang sangat-sangat menarik dan mungkin cukup sulit ditemukan solusinya, karena sebagaimanapun keluarga itu kan adalah orang-orang terdekat kita gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka itu saya juga pernah sih mengalaminya gitu. Ini hal yang cukup sulit untuk dijawab gitu. Jadi mungkin menurut saya ketika ada omongan yang kita tidak suka dari keluarga kita nih, khususnya gitu, menurut saya itu cobalah kita berpikir positif. Mungkin jika ada poin positif di situ, kita cobalah berpikir positif bahwa mereka sayang sama kita gitu. Jadi berusaha ambil sisi positif dari omongan-omongan yang mungkin memang rada menusuk di hati kita gitu, tapi cobalah berpikir positifnya. Dan jika terlalu sudah menjurus sekali, kita harus mencoba untuk sedikit mengabaikan, tetapi tidak bagaimana ya ibaratnya tuh, sedikit mengabaikan namun tidak menghilangkan peduli kita gitu. Jadi menurut saya sih kurang lebih seperti itu, karena ini pertanyaan yang cukup sulit ya.
apalagi ketika orang terdekat kita melakukan memunculkan rasa insecure kita itu pasti sangat ya seperti itulah. Ya mungkin seperti itu aja. Kemudian kita masih ada satu kesempatan lagi nih untuk yang mau bertanya, silahkan bisa mengajukan pertanyaannya melalui kolom chat ataupun langsung masukkan audio ya. Iya. Sambil menunggu pertanyaan masuk, saya secara pribadi tuh ingin bertanya. Biasanya kalau dilakuin sama dia tuh untuk untuk mencegah insecure ataupun berbuat hal-hal yang disenangi sama Mutia, biasanya Mutia tuh ngelakuin apa? Biar nggak insecure ataupun biar menyenangkan diri sendiri itu biasanya apa gitu? Kalau aku sih mencoba untuk apa ya, ya merawat diri gitu kan. Jadi tuh kalau boleh cerita nih, ya gimana ya? Silakan Dulu cerita. tuh dulu Sama-sama. dulu masa SMP aku itu masa paling kelam gitu. Jadi menurut aku orang-orang tuh mungkin mereka kangen kan masa-masa SMP mereka gitu, kayak take me back to 8th grade in SMP gitu, kayak jadinya tarik aku kembali ke kelas 8 atau kelas 7 atau kelas 9 SMP gitu. Nah, aku di sini pribadi tuh kayak nggak mau gitu, nggak mau balik lagi ke situ karena menurut aku di situ masa-masa aku yang paling insecure gitu, merasa insecure karena di situ tuh dulu tuh aku cukup tomboy gitu. Jadi aku dulu main layangan, main sepeda gitu kan. Ya alhasil karena itu karena main layangan, karena main sepeda itu ya kulit aku cukup terbakar karena sinar matahari kan. Nah, jadi tuh aku sering kayak ngeliat temen aku, kok dia kayaknya putih banget gitu ya. Terus kayaknya kok mukanya mulus sekali gitu kan. Nah, terus di situ juga sempet dulu ada satu orang yang ngomong ke aku itu, "Lu kenapa sih kok kulitnya hitam banget?" gitu. "Emang lu ngapain sih?" gitu. "Lu orang mana?" gitu. "Kok kulitnya hitam banget? Terus lu nggak mau ada niatan buat ngerawat muka lu gitu biar lebih cerah sama jerawatnya pada hilang?" gitu. Nah, itu tuh kayak itu lebih apa ya? Bukan, kayaknya itu udah memasuki insecure yang paling parah di hidup saya gitu. Jadi kayak kenapa sih orang-orang tuh bisa gitu. Mungkin itu adalah saran atau kritik dari mereka, cuman saya pribadi menanggapinya itu kayak masa iya saya sehitam itu, masa iya kulit saya sejelek itu gitu. Jadi ya mungkin sedikit pengalaman saya seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya melakukan hal-hal yang saya sukai untuk tidak insecure itu mungkin mulai merawat diri yang pertama, terus juga mungkin mencoba untuk apa ya, coba untuk ya udah sih mungkin itu. Saya bingung untuk menjawab. Ya mungkin itu saja. Saya coba merawat diri saya gitu, dimulai dari diri saya. Jadi ya dari diri saya dulu saya rawat gitu. Gitu sih kurang Mungkin lebih. ada yang ingin bertanya karena kita memiliki satu kesempatan lagi untuk menjawab pertanyaan dari para partisipan ataupun para hadirin. Mungkin Miss April ataupun rekan-rekan yang lain ataupun para partisipan ingin bertanya, dipersilahkan. Ada kata-kata dari Dendi ya, katanya masa lalu biar lalu karena masa kini adalah masa yang sedang kita jalani. Boleh sesekali melihat ke masa lalu, tapi jangan sampai lupa untuk selalu maju. Itu kata-kata yang sangat luar biasa, yang benar seperti Ya, itu gitu. itu juga betul sekali gitu. Itu betul sekali. Ya, terima kasih Dendi, kata-katanya sangat memotivasi ataupun Iya, memotivasi sekali. ya, mungkin Miss April ada yang mau ditanyakan kepada Lucia, karena kita memiliki satu kesempatan lagi. Apabila tidak ada, ya. Mungkin cukup ya.
Saya rasa tadi sudah termasuk 3 pertanyaan, termasuk moderator untuk bertanya. Oke. Demikianlah rangkaian kegiatan acara hari ini. Silakan kepada buku cerita dan unik yang dilakukan. Silakan ya diberi link dari materi pada hari ini. Kalian tadi tulis di plastik ini namanya siapa dan apa yang ada di situ. Ya, untuk Mutia boleh dipersilakan untuk membuat kesimpulan. Oh iya, maaf nih, sinyalnya putus, makanya saya kira kenapa. Oh, oke. Mungkin sekian saja materi yang bisa saya sampaikan mengenai self love dan insecure. Pesan saya di sini semoga teman-teman bisa sesegera mungkin membangun self love dan mungkin berhenti untuk insecure. Jadi mungkin itu saja pesan saya pada hari ini. Semoga teman-teman sehat selalu, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan sudah mau hadir dalam virtual meeting kita pada kali ini. Saya ingin meminta maaf jika ada salah-salah kata yang disengaja maupun tidak. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada moderator Disya, silakan. Demikianlah rangkaian kegiatan acara pada hari ini. Semoga banyak manfaat yang dapat kita ambil, dan kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin dan para partisipan yang telah ikut menghadiri ataupun ikut melaksanakan kegiatan diskusi pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun penyampaian informasi yang salah. Sampai jumpa di kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada rekan saya, Miss Diana Sandi, selaku host hari ini. Ya, oke, terima kasih Disya selaku moderator hari ini. Oke, itulah rangkaian materi-materi yang sudah disampaikan oleh pemateri kita Mutia. Yang materinya cukup menarik, bukan? Ya, yang pasti insecure and self love itu ada kita membutuhkan hal yang positif. Jadi kalau kita positif, sesuatunya akan maju lebih baik. Nah, itulah materi-materi yang disampaikan oleh para pemateri. Terima kasih. Kami bertiga, saya selaku host April Diansari dan Disya serta pemateri Mutia mohon undur diri. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktu untuk join kali ini. Terima kasih, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kami tutup materi hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.